Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu, rahimakumullah, yang di Zoom maupun yang di Facebook, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Muharram tahun 1445 Hijriah, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, mencatat sebagai amal-amal kebaikan. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan naso kita, ngaji sore kita, dengan membaca kitab Syarah Naswaihul Ibad. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di pekan lalu kita ngajinya sampai di pertengahan di makalah yang ke-9 dari bab Al-Khumasi. Jadi kita hari ini masih melanjutkan di Al-Maqalatut Tasi'ah. Jadi qala al-muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza btuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin nikmah. Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nasihat mau'izah maqalah yang ke-9 dari kitab Syarah Naswaihul Ibad yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani aslinya. Di kitab Al-Munabbihat alal istidad liyaumil mi'ad. Nah, kita membaca syarahnya, dan pekan lalu sampai pada yang ketiga ya, wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau diberikan nikmat, maka dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin nikmati, mensyukuri nikmat yang didapatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan sore hari ini. Wa idza tada'a fi syai'in. Jadi kita mulai dari sini. Wa idza tada'a fi syai'in. Dan jika memulai sesuatu, qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau memulai sesuatu dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini memberikan banyak
makna, banyak isyarat, banyak pelajaran bahwa semua kebaikan kita awali dengan membaca bismillah, maka secara otomatis kalau kita melakukan perbuatan yang tidak patut dibismillahin, jadi maka kita ya kecuali ya itu kan kalau di tempat yang perbuatan yang nggak patut dibismillahin gitu ya, tapi nanti keluarnya juga tetap alhamdulillah begitu udah keluar dari kamar kecil itu. Jadi ini memberikan pesan yang luar biasa dalam kehidupan kita orang-orang beriman, bahwa dalam memulai segala aktivitas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini bisa memberikan semangat minta izin kepada Allah. Kalimat ini juga bisa memberikan semangat spirit untuk memohon pertolongan Allah. Kalimat ini juga bisa memberikan spirit semangat bahwa kita memulai pekerjaan ini dengan senantiasa mengharapkan rahmat, mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi bismillahirrahmanirrahim menjadi pemula, jadi permulaan dalam segala kebaikan. Nah, bahkan kalau bismillah nggak berbeda itu bismillah kalau motong gitu ya, motong hewan. Dia nggak pakai ar-Rahmanir-Rahim, hanya bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Jadi agak beda ya. Karena kalau momentum orang menyembelih hewan itu ya hanya diwajibkan untuk bismillah dengan menyebut nama Allah. Oke, nah ini di dalam syarah Nasyul Ibad diungkapkan Syekh Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta. Akhrajahu Ibnu Hibban. Kalimatnya yang kita hafal, la yubda'u bihi bismillah. Jadi hadis Abu radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu amrin dibalin, segala sesuatu yang memiliki kebaikan, punya nilai, bukan sesuatu yang iseng. Jadi yang punya punya maksud. Ya, ada di hati, dilbal, dibalin, segala sesuatu yang ada tujuan, ada maksud, ada hikmah. La yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, nanti fahuwa aqta, maka nanti aqta, dia akan buntung. Jadi kalau dulu guru-guru saya sudah mengartikan sebagai kehilangan keberkahan. Makanya sampai kalau orang makan terus dimulai dengan baca bismillah, bahkan kalau sudah ingatnya pada saat di tengah aktivitas, di tengah makan, maka sampai dibaca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada semacam permohonan keberkahan. Dengan membaca bismillah itu ada semangat agar Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak dimulai dengan itu, maka perbuatan seseorang menjadi aqta, ada riwayatnya menjadi abtar, menjadi kehilangan keberkahan. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, wa idza afrata minhu danba. Wa idza afrata, dan ketika, jadi afrata itu kelalai, cuman lalai aja lah. Ketika lalai minhu, jadi khilaf minhu darinya dan dosa. Jadi karena orang beriman itu dosanya itu karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Gimana kalau kok sengaja dosa? Ini bahaya kalau sengaja dosa. Jadi dosa orang beriman itu bijahalatin, karena kelalaian, karena kealpaan, karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Wa idza afrata, dan ketika lalai, ketika alpa, ketika tidak mampu menghindarinya, dan ban, sehingga melakukan satu dosa. Jadi terlanjur dosa karena
Jadi ketidakmampuan mengendalikan diri segala macam itu, sehingga ini yang terjadi dosa. Nah, kalau di syarahnya ini iai aksarodan ban sodiron minku. Nah, mau dosa ini mau kecil mau banyak itu ketika orang melakukannya ya pada umumnya karena kelalaian. Nah, itu jadi seberapa lama orang itu lalai, seberapa lama orang itu lupa, lah inilah yang nanti akan menjadi penyebab banyak sedikitnya dosa, kebesar kecilnya dosa. Nah, tapi kalau orang beriman begitu menyadari ada dosanya, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Maka ketika Anda menyadari ada kehilafan, ada dosa yang dia lakukan, dia membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Al-Azim, yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat, aku kembali kepadanya. Karena umumnya orang melakukan dosa, orang berbuat khilaf, berbuat maksiat segala macam itu karena ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, ada jauh dengan Allah, maka taubat artinya kembali. Jadi wa atubu ilaih, kembali ke jalan Allah. Jadi ucapan orang beriman, zikirnya orang beriman ketika menyadari kekhilafan. Jadi bukan tanggung itu yang malah bikin bikin jadi masalah, jadi dosanya. Contoh kayak orang puasa, misalnya sekarang lagi puasa Tasu'a atau bahkan puasa Ramadan. Kalau orang itu makan minumnya karena khilaf, meskipun sepiring, lupa kalau puasa. Nah, di sepiring makan, tinggal 1 sendok baru ingat. Maka sepiring yang sudah terjadi karena lupa nggak membatalkan wudhu, tapi begitu tanggung, nah itu yang bikin batal puasa. Jadi yang bikin dosa itu ya kalau ini ketika orang sudah menyadari, udah sadar, udah tahu, lalu dilanjutkan. Itu makanya kalau dalam slogan atau kehidupan orang beriman, begitu menyadari kekhilafan maka fastaghfaru lidunubihim, segera. Jadi ketika itu dia memohon ampun, dia kembali, jadi tidak melanjutkan kesalahan yang sedang terjadi. Itu contoh yang gampang, itu penjelasannya ketika orang puasa ya. Jadi puasa, jadi kalau karena lupa sudah makan sepiring, itu nggak batal. Begitu sudah sadar tinggal sendok, lalu dia bilang tanggung, nah itu yang bikin suapan sesendok, itu yang bikin batalnya. Jadi itu penjelasan yang paling mudah. Jadi ini orang beriman ketika menyadari ada dosa, dia baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Ini diterangkan oleh Syekh Nawawi, diambilkan dari hadis dari Anas ibnu Malik. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala daikum wa dawaikum, atas penyakit dan obat kalian. Daikum penyakit kalian, wa dawaikum dan obat kalian. Inna da'akum adzunubu wa dawa'ukum, inna da'akum ad-dunubu wa dawa'akum al-istighfaru. Ini rawahu ad-Dailami. Jadi inna da'akum, sungguhnya penyakit kalian. Jadi ya, bisa makna juga penyebabnya juga bisa makna memang itu penyakit, adalah ad-dunub, adalah dosa. Dosa itu penyakit. Dosa itu nanti yang melemahkan hati, melemahkan iman. Ya, sampai kalau dalam surah Al-Mutaffifin, kalau dosa itu terus bertambah, bertumpuk, maka bisa sampai akan memadamkan cahaya hati. Dalam ayat Al-Mutaffifin ada saktahnya itu kan, kallabal
rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu yang penjelasan Nabi bahwa dosa itu seperti noda, setitik noda yang melekat di hati, tergantung besar kecilnya. Kalau titiknya besar ya nodanya apa, dosanya besar nodanya besar. Kalau dosanya kecil nodanya kecil. Nah, kalau orang dengan noda di hati itu dia mau bertobat dan istighfar, maka fa'in taba, maka sokula, hatinya kembali menjadi terang bercahaya. Tapi kalau wa in zada fazada, kalau dosanya makin tambah, maka akan menutupi hati itu sampai nanti balrona ala qulubihim maka kanu yaksib ron. Itulah yang ketutup. Makanya yang kalau secara fisik hati itu lunak, tapi bisa menjadi keras melebihi batu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati awasad au asyaddu qaswah. Hati yang secara fisik itu lunak seperti segumpal darah bisa menjadi lebih keras dari batu kalau jadi karena pengaruh dari dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, wadawaakum, dan obat kalian, obat ini adalah al-istighfar. Obat untuk mengembalikan hati agar kembali cerah, agar kembali terang, agar kembali bisa bersinar, maka dengan banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ad-Dailami. Nah, silakan pilih mau istighfar yang mana. Istighfar macam-macam kan? Ada istighfar yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an abduka wa ana alatika wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Ada mau pakai apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau pakai istighfarnya Nabi Yunus, boleh juga kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini semuanya kalimat-kalimat istighfar yang bisa menjadi kalimat solusi, ya. Bacaan solusi. Dan kalau kita baca dalam seruan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam surah Nuh, di surah Nuh, ajakan Nabi Nuh agar umatnya mau beristighfar di wa ya qaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa jannat faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi surah Nuh itu yang salah satu penjelasannya bahwa istighfar itu bisa membuka pintu rizki. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan kalau mau disimpulkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 bahwa baca istighfar bukan hanya karena dosa, tetapi dalam penjelasan Nabi Nuh, istighfar bisa menjadi salah satu bacaan dzikir pembuka pintu rezeki. Oke, itu hadis Ad-Dailami. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad, rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini yang hampir sama dengan yang disebutkan dalam surah Nuh, ya. Hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan mulazamah. Ini kalau mulazamah ini perlu ada
pembiasaan. Jadi kapan orang membaca istighfar, ini perlu dibiasakan. Nah, misalnya kalau yang masih ingat dengan wirid doa itu. Nah, wirid doa itu ada membaca istighfar astagfirullah 100 kali, baca la ilallah 100 kali, membaca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Itu dibaca 100 kali, itu dibacanya kalau mulazamah ada habis sholat subuh 100 kali, 100 kali, habis maghrib 100 kali. Misalnya kalau mau bikin mulazamah, silakan mau di lazimal istighfar, melazimkan istighfar. Ya, mau dipilih waktunya. Jadi kalau dalam bahasa santri tentang mulazamah itu ya ada seperti kalau bahasa Quran namanya bikin wirid, menjadi semacam kebiasaan yang dikomitmenkan pada diri sendiri. Jadi komitmen diri sendiri misalnya pengen punya kebiasaan apa dengan namanya mulazamah. Nah, ini bagus misalnya kalau kita diantaranya memiliki mulazamah membaca istighfar. Menjadi kebiasaan pribadi kita. Jadi kebiasaan, jadi kita memiliki habit ya. Nggak usah perlu dimutabaah atau disupervisi sama orang lain, itu yang menjadi habit kita sendiri. Baik misalnya wirid Quran, membaca Al-Quran setiap hari itu misalnya mau dibaca kapan saja, ini kalau bisa itu dibikin ada komitmen waktunya. Jadi misalnya mau bacanya habis sholat, setiap habis sholat membaca berapa halaman misalnya gitu. Nah, ini tentang istighfar juga begitu. Mau bikin komitmen pada diri sendiri untuk bisa bikin mulazamah, ini silahkan pilih. Misalnya kalau yang waktu agak longgar tadi, habis sholat subuh misalnya, 100 kali, 100 kali, istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, membaca kalimah tahlil 100 kali, misalnya. Silakan nanti. Nah, ini Nabi menyampaikan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar. Kalau nanti disuruh mulazamah setiap waktu, nanti juga akan menyulitkan kan. Jadi kita pilih misalnya ya waktu yang terasa kita longgar, fisarro. Ya. Insya Allah kalau kita bisa berzikir fisarro dalam waktu longgar, semoga pada saat kita fiddarro dalam kesulitan, Allah yang memperhatikan kita. Nah, barang siapa yang mulazamah istighfar, jadi silakan tadi mau baca istighfar yang mana, kalau yang paling pendek ya astagfirullah, itu paling pendek. Nah, maka ja'alallah, Allah jadikan lahu baginya min kulli dzikin, dari setiap kesulitan itu, setiap kesempitan, dhaik, mahrojan, ada jalan keluar. Jadi hidupnya nggak akan mengalami jalan buntu. Selalu ada solusi, selalu ada pintu exit-nya, selalu ada. Jadi ini kalau pintu harus bisa untuk keluar masuk. Jadi kalau pintu hanya bisa masuk nggak bisa keluar, itu bukan pintu, itu jebakan. Gitu kan. Jadi kalau pintu itu ya harus ada keluar masuk. Jadi ini janji Rasulullah, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan baginya sampai dalam kondisi yang sesulit apapun, maka ada mahrojan, ada exit-nya, ada pintu keluarnya. Wa min kulli hammin, dan dari setiap kegalauan, kegelisahan, kegundahan, kalau dik ini sering dimaknai sebagai kesulitan hidup. Jadi rezekinya mulai agak sempit, apa gitu kan. Nah, kalau ham ini dalam urusan hati gelisah, hati gundah, sekarang orang galau gitu ya. Maka kalau ada kegelisahan, ada itu Allah berikan farojan, Allah berikan kelonggaran. Jadi
hatinya nggak lagi sempit. Jadi diberikan kelonggaran, diberikan kebahagiaan, ya, jadi nggak kemudian selamanya dalam kegalauan. Warazaqahu, dan Allah berikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari yang tidak terduga-duga. Jadi nggak termasuk dalam perhitungan, tiba-tiba ada aja lah, itu yang paling enak itu rezeki yang nggak terduga-duga. Nah, kalau yang terduga-duga biasanya sudah rencananya udah panjang, udah ada untuk misalnya itu udah pos pembelanjaannya, pos pengeluarannya sudah banyak, tapi pemasukannya belum. Nah, itu. Nah, kalau yang layak tasib ini ya namanya juga tak terduga-duga, bisa jadi sudah bikin pos pengeluarannya banyak, tiba-tiba ada yang menutup untuk bisa memenuhi pos pengeluaran itu. Wallah alam. Dan ini kalau kita kembali baca dalam surah Nuh tadi ya, surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12, firman Allah dalam surah Nuh, Nabi Nuh menyuruhkan kepada kaumnya, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, dan aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun, maka yursilis sama alaikum mituroro, maka langit akan turunkan kepadamu hujan yang deras. Nah, itu kan ini kan gambaran tentang turunnya rizki, kemudahan rizki. Oke, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari fa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bid-dunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Rawal Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Nah, hadis yang lainnya juga disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam syarah ini, disampaikan wa an Abi Bakr as-Siddiq, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Alaikum, atas kalian, artinya jangan dilupakan. Bisa kesannya itu menjadi kewajiban kalian. Alaikum, atas kalian, kewajiban kalian dengan la ilaha illallah wal istighfar. Jangan lupakan. Jadi dengan dua bacaan zikir, bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Oke, ini yang kalau pentingnya banyak baca la ilaha illallah, ini kan kalimat thayyibah, kalimat yang paling menentukan ya perjalanan hidup kita. Istighfar ini yang menghapus kesalahan, kembali kepada Allah. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah dari dua kalimat, dua bacaan itu. Jadi banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Nah, kalau mau lebih dari 100 ya silakan aja, gitu kan. Kenapa kok 100 ya? Karena dalam psikologi hitungan itu ya, kalau dalam bahasa Arab disebut banyak itu mulai 3. Nah, apalagi sudah 100 ya itu udah banyak. Nah, mau lebih banyak lagi ya silakan. Jadi berbanyak membaca la ilaha illallah dan membaca istighfar. Fa inna iblisa qala, karena iblis berkata, ahlaktun nasa bid-dunubi,
aku hancurkan manusia itu dengan dosa. Jadi iblis menghancurkan manusia dengan dosa. Jadi manusia dibikin berdosa. Makanya kalau dalam lagunya Ebit itu ya hancur banget begitu orang sudah mulai bangga dengan dosa. Harusnya dosa itu bikin orang menjadi down. Dosa itu menjadi beban, bukan menjadi kebanggaan. Jadi kalau orang beriman kan dengan dosa itu ya, menjadi itu kalau dalam cerita Nabi Musa itu karena merasa berdosa, punya salah kepada Fir'aun ya nggak bisa tegak di hadapan Fir'aun lah gitu kan. Itu kan dalam cerita Nabi Musa. Ya ini secara manusiawi juga gitu kan. Kalau kita punya salah kepada seseorang misalnya gitu. Orang masih punya hutang kepada seseorang, dari ditagih berkali-kali masih tarsuk gitu. Nah, masih ntar besok. Nah, tiba-tiba misalnya dalam satu acara ketemu dengan orang yang yang duitnya dia pakai, yang dia janji nggak tepati. Kira-kira kalau orang yang punya hutang yang seperti itu ketemu dengan yang punya duit, bisa nggak kepalanya tegak? Dengan harusnya orang itu ya karena punya salah, punya dosa, ya nunduk kepalanya, nggak bisa tegak, nggak bisa itu. Makanya kalau ada orang punya dosa, punya salah pada seseorang, kok nggak menunjukkan sikap orang berdosa, itu di masyarakat suka disebut dengan ungkapan seperti wajah tanpa dosa. Jadi orang kok masih kesannya masih tanpa dosa, karena harusnya orang itu dengan dosa itu jadi beban, bukannya malah jadi kebanggaan. Karena kalau dalam cerita ini bahwa dosa itu adalah cara iblis menghancurkan manusia. Nah ini, ahlaktun nasa bidunub wa ahlakuni, dan manusia membinasakanku, menghancurkanku bila ilaha illallah wal istighfari. Manusia bisa mengalahkan iblis, menghancurkan iblis kalau manusia itu bisa mengucapkan, bisa berzikir la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwa dia ikhlas beribadah kepada Allah, wal istighfar, yang ini kalimat dzikir yang membinasakan iblis, karena begitu orang istighfar dia menyadari kesalahan, dia memohon ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Maka meskipun tadinya sudah berdosa, sudah banyak dosanya, begitu dia memohon ampun kepada Allah dan yakin Allah Maha Mengampuni, kata Allah Maha Pengampun, ya manusia nggak jadi binasa. Ini yang jadi iblis merasa gagal kalau jadi manusia yang digoda itu masih dengan ikhlas kembali kepada Allah dengan la ilaha illallah, dan kemudian secara sadar dia mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Nah ini tapi iblis nggak tinggal diam. Jadi kalau dengan cara itu dia digagalkan, falamma ra'aitu dzalika, maka ketika saya melihat hal itu, jadi manusia melakukan perlawanan dengan bertauhid dan istighfar, dengan la ilaha illallah dan astagfirullah, perlawanannya kepada iblis, ahlaktu, aku hancurkan mereka bil ahwa'i, dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini di bawah logika, di bawah akal, di bawah agama. Jadi kalau bahasa sekarang hawa nafsu ya suka-suka, suka gue dong gitu kan. Ya, karena nggak pakai pertimbangannya, tidak menggunakan pertimbangan manfaat madorot. Nah, kalau akal kan manfaat madorot. Kalau hawa nafsu itu lebih pada pertimbangan suka atau tidak suka, like a dislike. Makanya kalau memutuskan perkara dengan menggunakan like or dislike, suka atau tidak suka, itu sangat berbahaya. Karena bisa jadi apa yang kita sukai itu berbahaya, apa yang kita tidak sukai malah berguna. Itu kan, itu baru kontradiksi antara
hawa nafsu dengan akal. Apalagi nanti kontradiksi antara hawa nafsu dengan agama. Makanya dalam pelajaran akhlak itu sangat diperhatikan ya, bagaimana orang mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang sudah dominan, itu akal menjadi tidak berguna. Apalagi agama. Makanya kalau kayak ngomong dengan orang-orang yang lagi sangat mencintai, atau cinta buta, atau orang yang benci buta, wah itu nggak bisa ngomong pakai akal, nggak bisa ngomong pakai agama. Ya bisanya kalau kejedot nanti. Makanya kalau jadi orang yang jangan lagi dikuasai oleh hawa nafsu, ya akalnya macet. Nah, kalau orang namanya suka, saya suka, itu meskipun nggak berguna, dia suka tetap ya diambil. Meskipun itu berguna, tapi kalau dia nggak suka, ya akan ditolak, dihilangkan. Wallah alam itu. Makanya ya, itu kalau di rumah sakit misalnya itu. Jadi kalau orang sudah mau minum obat, ya, itu udah bisa mengendalikan hawa nafsu meskipun masih belum mau meninggalkan kebiasaan lama misalnya yang membahayakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi hawa nafsu itu yang tadi hawa nafsu itu kalau dalam posisinya dia di bawah akal, di bawah agama. Tapi harus ada, hawa itu harus ada, nafsu itu harus ada. Kalau orang hidup nggak pakai nafsu ya nggak ada kehidupan. Misalnya orang nggak punya nafsu makan, orang nggak punya nafsu seksual, orang nggak punya nafsu pengen kaya, ya ini bahaya. Tapi dia tidak boleh dominan. Jadi nafsu harus ada. Nah ini yang bahayanya kalau nafsu yang menjadi Tuhan, nafsu yang menjadi panglima, itu yang bahaya. Ahlak tu bil ahwa. Wahum yahsabuna, begitu orang pakai al-ahwa, pakai nafsu, tidak agama, tidak logika dalam hidupnya, maka wahum dan mereka yahsabuna menganggap, merasa annau bahwasannya mereka itu muhtadun. Mereka orang yang mendapatkan hidayah, orang yang benar. Nah, kebenaran itu kan ada ukurannya kan. Kalau kebenaran agama, itu ya, kalau kebenaran dalil nakli, maka harus ada referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kebenaran menggunakan dalil akli, maka yang harus dipakai adalah rasional. Nah, itu kebenaran itu ada ukurannya, misalnya atau kebenaran yang kualitatif apa kuantitatif itu kan ada ukurannya masing-masing. Tetapi ini juga jangan dipaksakan bahwa kebenaran semuanya harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul dalam urusan agama yang menggunakan dalil nakli. Tapi begitu nanti ketemu halal yang menggunakan dalil akli, nah, itu kan juga harus menyesuaikan. Jadi akal itu kan juga nanti menggunakan banyak data yang dipertimbangkan, dan kedua-duanya dalam Islam itu menjadi alat, baik dalil akli maupun dalil nakli, kedua-duanya dipakai. Kalau nakli tanpa akli, jadi nakal wahyu tanpa akal, nanti akan jadi jumud, akan jadi keras, jadi kaku. Ya, agama kalau nggak pakai ada dalil akli ya kayak apa kakunya, ini kan jumudnya. Misalnya contoh kayak urusan zakat itu kalau nggak pakai dalil akli, nggak ada, itu bisa kacau itu. Nah, itu apa dan lain sebagainya ya. Menjalankan agama nggak pakai pertimbangan dalil akli dalam implementasi ya, dalam pengamalannya, itu bisa kacau. Nah, tapi kalau dalil akli tidak pakai nakli, hanya pakai akal tanpa wahyu, bisa gampang tersesat. Dan ini kalau ya dua-duanya dipakai. Jadi ada akli, ada nakli. Oke ya, jadi ini tentang ukuran muhtadun, ukuran kebenaran. Nah, bagaimana kalau kebenaran yang bersifat probabilistis, kebenaran ijtihad? Nah, kalau kebenaran yang al-haqqu min rabbik, kebenaran nakli, oke, itu kan, itu standarnya jelas. Kalau kebenaran ijtihad, ya ini bisa relatif.
Sesuatu yang benar pada suatu zaman bisa jadi tidak benar pada zaman yang lain. Sesuatu yang benar di satu tempat bisa jadi tidak benar di tempat yang lain. Itu kalau yang bersifat ijtihadi. Wallahu alam. Jadi ini tentang muhdadun ya, merasa benar itu harus ada ukurannya. Ada ukurannya. Oke, ya, kalau di mahasiswa ukurannya ya subjektivitas dosen. Itu juga subjektivitas dosen. Jadi benar salah dosen punya subjektivitas selain ada apa namanya teori-teori yang lain ya, ada subjektivitas penilai itu asesor dosen itu juga harus kita akui. Oke ya, rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Nah, kemudian berikutnya ada ini nasihat dari Qala al-Faqih Abul Lais rahimahullah taala. Al-Faqih Abul Lais mengatakan, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati wa yaghfirullahu dunubahu walau kanat misla zabatil bahri wa yajidu halawatat ta'ati wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Ini nasihat dari Abul Lais. Abul Lais itu kalau nggak salah ini ya, seangkatan dengan Imam Malik kalau nggak salah, bersahabat baik dengan Imam Malik di Madinah, Abul Lais di Mesir kalau nggak salah itu. Allah alam saya belum lupa ya, belum buka biografinya utuh ya, Imam Abul Lais. Mengatakan man hafidha sab'a kalimatin, barang siapa yang menghafal 7 kalimat, 7 bacaan, fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah. Yang pertama, ini orang yang menghafal 7 bacaan ini, pertama syarifun, dia menjadi mulia. Ada Pak Syarif Hidayatullah di Facebook. Ada Syarifuddin, Syarif, orang yang mulia indallah. Nanti kalau syarif dalam bahasa apa itu, bahasa Koboi lain lagi ya. Wa yaghfirullahu dunubahu, wa yaghfirullahu, dan Allah mengampuni dunubahu. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabatil bahri. Jadi, meskipun dosanya itu sebanyak seperti buih lautan, saking banyaknya dosa. Yang ketiga, wayajidu halawatat ta'ah. Yang menghafal 7 bacaan ini, yang ketiga akan mendapati manisnya ibadah, manisnya taat. Jadi kan orang kadang gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau kayak kita di masa kecil apa itu kan disuruh sholat, suruh puasa itu susahnya kayak apa? Karena belum menikmati halawatat ta'ah, halawatal ibadah. Masing-masing insya Allah kita punya pengalaman itu. Jadi kalau begitu ada nanti hadiah dari orang tua, semangatlah ada halawah, ada halawahnya, ada manis-manisnya. Makanya itu apa ya, tentang reward itu penting juga itu. Jadi kalau anak-anak disuruh mendapatkan halawatat ta'ah, nunggu sampai nanti di surga, ya bisa anak-anak bisa kelamaan itu. Bisa jadi untuk halawatat ta'ah, reward manisnya ibadah, manisnya kebaikan itu bagi anak-anak bisa diberikan ditakjil, didahulukan di dunia. Biar orang itu merasa kalau baik itu jadi enak. Orang baik itu dapat penghargaan. Ini yang seringkali ya. Jadi kayak kasihan anak-anak di masjid itu suka kasihan. Jadi kan anak-anak itu ya taunya dunia itu ya tempat bermain gitu. Karena filmnya begitu kan, semuanya tapi si dunia bagaimana tempat bermain. Sampai di masjid bahkan tempat bermain. Begitu waktunya sholat anak-anak bermain di masjid, wah dimarahin sama orang-orang tua. Kasihan banget gitu. Padahal maksudnya apa sih? Orang tua maksudnya juga baik. Maksudnya agar anak-anak kalau di masjid itu waktunya sholat. Gitu. Cuma apakah dengan dimarahin akan membuatnya menjadi orang yang bisa menikmati sholat? Nah, kalau pakai teori ini, menjadi orang mendapatkan halawatat ta'ah.
Jadi kita ambil pada kalimat halawahnya. Jadi halawahnya. Jadi kalau bagi orang yang beriman bil yaumil akhir, pasti mengharap halawat to'ah nanti buat dari kiamat. Halawahnya surga gitu kan. Tapi bagi anak-anak yang untuk bayangin kiamat, bayangin itu kejauhan, ya tentu lebih cocok dikasih halawahnya itu di dunia. Jadi misalnya kalau mau ingin mengkondisikan masjid itu, misalnya musola masjid itu tertib, rapi anak-anak, ya bisa jadi begitu habis sholat atau apa, atau dibikin periodik misalnya, atau insidental, atau jadi apa namanya surprise. Jadi hari ini yang sholatnya bagus dikasih hadiah coklat misalnya. Bisa jadi itu kan. Jadi imam masjid itu ketika mau berangkat sholat bawa coklat, bawa permen gitu. Habis sholat langsung dipanggilin yang sholatnya bagus-bagus ini gitu kan. Itu lain nanti ceritanya kayaknya. Jadi kita ingin mempraktekkan tentang halawatat to'ah, halawatal ibadah. Sehingga bagi nanti yang mau berisik di masjid, ya dengan sama temennya. Kalau berisik nanti nggak dapat coklat. Kalau berisik nggak dapat permen, harus nggak dapat kue misalnya gitu kan. Nah, kalau mau dapat kue, dapat ya harus yang baik. Wallah alam. Jadi ini kalau berangkat dari sini bisa juga ya. Jadi apa namanya, to'at itu memberikan halawah, memberikan rasa enak, rasa manis. Itu yang ketiga. Wa yakunu hayatuhu wa mamatu khairan. Yang keempat, yang menghafal 7 bacaan ini, maka hidupnya dan matinya, wa yakunu dan adalah hayatu, hidupnya, wa matu dan matinya, khairan, adalah baik. Jadi hidup matinya dalam kebaikan. Nah, ini nasihat dari Imam Al-Lais. Nah, 7 bacaan itu apa saja? Nah, al-ula, yang pertama adalah an yakula indabtidai kulli syai'in bismillah. Yang pertama bacaannya adalah memulai segala sesuatu dengan membaca bismillah. Jadi memulai segala sesuatu dengan membaca bismillah. Jadi membaca bismillah. Insya Allah enak itu mau mulai kerja, mulai makan, mulai tidur pun dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, ya bismika. Yang pertama, yang kedua wasaniyatu. Dan yang kedua an yakula, membaca inda firadi kulli syai'in. Setelah selesai melakukan segala sesuatu, dibaca alhamdulillah. Mau diteruskan Rabbil Alamin, silahkan. Alhamdulillah. Itu pengalaman kalau makan itu, untung masih ada sendawa itu ya. Jadi kadang kalau nggak pakai sendawa suka lupa, alhamdulillah. Begitu ada sendawanya, baru alhamdulillah. Wasalisatu, dan yang ketiga adalah an yakula, membaca idza jaro ala lisani. Jika jaro berlalu, ketelusut, ala lisanihi, di lidahnya, di mulutnya, mala yaknihi, apa yang nggak patut. Jadi ketelusut, kebelajar apa namanya itu, kepleset ngomong, maka segera disusul dengan astagfirullah. Jadi itu apalagi sampai kesalahan tindakan, salah ngomong aja ya disusul dengan astagfirullah. Oke, itu yang ketiga. Warabi'atu, dan keempat an yakula, membaca ida arada fi'lan. Kalau mau melakukan sesuatu, insya Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi apalagi kalau mau berjanji. Tapi ya juga saya beri catatan, jangan sampai menjadikan insya Allah dipakai untuk tidak memenuhi janji itu. Ini bahaya. Artinya saat kita berjanji dan mengatakan insya Allah, itu kita mempertaruhkan nama Allah dalam komitmen kita. Begitu sudah pakai insya Allah, orang percaya karena sudah disebut nama Allah di sana, maka menjadi masalah serius
udah pakai insya Allah, tetapi janjinya nggak dipenuhi. Ini bahaya. Jadi itu komitmen moral ya, karena membawa nama Allah dalam janji itu artinya harus juga dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jangan sampai ini orang pakai insya Allah tapi malah ingkar janji. Ini bahaya. Jadi menjadikan Allah hanya sebagai komoditi, ya, ini kacau. Wala taj'alu urdatan li aimanikum. Jadi jangan kau jadikan Allah sebagai komoditi sumpah, termasuk bacaan insya Allah. Jadi apa namanya, kadang-kadang orang pakai insya Allah malah gitu, kan udah bilang insya Allah, jadi malah justru untuk berkelit untuk tidak memenuhi. Kan saya bilangnya insya Allah, justru karena pakai insya Allah itu ada komitmen untuk memenuhi dengan baik karena sudah bawa-bawa nama Allah. Habis gak enak sih kalau mau bilang nggak bisa ya, ya inilah perlunya, makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu fissorohah rohah. Jadi kalau memang nggak bisa ya sorohah aja, terbuka. Ya, kalau terbuka memang pahit, tetapi rohah dia memberikan ada rohah kenyamanan. Jadi ini kita kadang orang timur ini suka basa-basi, nggak enakan, malah akhirnya nggak enak beneran. Gitu. Termasuk membawa-bawa nama Allah dalam berjanji. Jadi, nah ini kalau mau melakukan sesuatu, maka katakan insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dalam cerita di surah Al-Kahfi. Dengan gara-gara Nabi menjanjikan menjawab pertanyaan orang-orang kafir Makkah ketika mereka bertanya tentang pemuda Kahfi, tapi Nabi tidak membaca insya Allah, maka Allah tegur sampai 15 hari nggak turun wahyu, gitu ya. Kita di surah Al-Kahfi, maka sampai disebutkan dalam ayat ke-23, 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi jangan kau mengatakan sungguh-sungguh, jangan sekali kalau mengatakan sesuatu saya akan lakukan ini esok hari. Harus pakai insya Allah. Oke ya. Itu bacaan yang keempat. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, menjanjikan, katakan insya Allah. Wal khamisatu, dan yang kelima, an yakula membaca idastaqbala ilaihi fi'lun makruh. Kalau menghadapi sesuatu yang istakbala, menghadapi ilahi kepadanya fi'lun, perbuatan makruh yang enggak disukai. Jadi, menghadapi sesuatu yang enggak nyaman, yang enggak disukai, yang enggak enak, maka yang dibaca adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat hauqalah. Jadi mengakui ketidakberdayaan kita kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Wasadisatu, dan yang keenam, an yakula membaca idza asabatu musibah. Kalau ditimpa musibah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketujuh, ini bacaan 7 kalimat yang membuat orang mulia di sisi Allah, diampuni dosanya, merasakan halawatat ta'ah, menjadi orang yang baik hidup dan matinya. Yang ketujuh adalah la yazalu, tidak henti-hentinya, yajri ala lisani, mengalir di lidahnya, di mulutnya, tidak henti-hentinya membaca fil laili wan nahar, di siang dan malam, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa namanya? Ya, setiap ada kesempatan bacaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang merefresh terus iman kita. Kalimat tauhid, baik kalimat tauhid
ubudiyah kepada Allah maupun tauhid Rasul sebagai Nabi Muhammad utusan Allah. Ini ya, kalimat keimanannya. Oke, ini nasihat dari Imam Abdul Lais, sahabat dekatnya Imam Malik. Oke, kita lanjutkan sekali satu lagi. Wal maqalatul ashirah, dan makalah yang ke-10. Ini agak pendek apa nih? Wal maqalatul ashirah, dan makalah yang ke-10. Anil Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin annal ghaniyata fil qanaah wa annas salamata fil uzlah wa annal hurmata fi rafdi syahwat wa annat tamattu'a fi ayyamin tawilah wa annas sabra fi ayyamin qalilah. Makalah yang ke-10 dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in Hasan Al-Basri, ini anak budak ya, anak budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah Hasan Al-Basri, ibunya Hasan Al-Basri itu budaknya Ummu Salamah kalau tidak salah. Itu karena dia tidak lahirnya setelah Nabi wafat, ya nggak jadi sahabat, meskipun dia ada di rumah istri Nabi Ummu Salamah. Tapi dalam riwayat Hasan Al-Basri ini waktu kecilnya pernah disusui oleh Ummu Salamah. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, qala, berkata Hasan Al-Basri, maktubun, tertulis fit Taurat, di dalam kitab Taurat ada khamsatu ahrufin, ada 5 jumlah, 5 huruf, 5 bacaan. Pertama, annal ghunyata, sesungguhnya kaya itu fil qanaah. Annal gunyah bacaannya. Jadi baca apa di kamus tentang ghaniyun, annal gunyata. Gunyah apa ghaniyah? Bacaan Arab tadi. Bahwa maknanya sih itu tentang kaya. Ghaniyun al-ghaniyah, karena itu gunyah. Ya, kalau ini ghaniyah bihi anu bil kasri, gunyah bidom. Ini bacaannya. Nanti bisa jadi algoni itu kan dari kata dasar itu juga talon, tapi ini gunyah ya. Andal gunyah, sesuai kekayaan itu, orang kaya itu al-iktifa bin nafaqah, cukup dengan nafkah. Dengan nafkah itu apa diartikan? Nafkah itu pengeluaran, pembelanjaan. Yunfikuna, membelanjakan gitu kan. Jadi orang kaya, ada yang cukup belanjanya itu adalah biaya hidupnya orang kaya itu fil qanaah. Kalau orang itu qanaah, ar-ridho bil qismah. Qanaah diartikan ridho bil qismah. Jadi ridho dengan tunduman, pembagian yang Allah berikan. Urusan rezeki udah. Raditu billahi robba. Dapat apapun ya itu yang diterima, ridho. Wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Wa sukunil qalbi, dan ketenangan hati inda adamil ma'lufat. Ketika ketiadaan sesuatu yang biasa dia nikmati. Ya enggak sampai ini gelisah, galau, ini kita masih suka kacau. Orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi, karena belum makan, padahal udah ngabisin lontong misalnya. Udah makan roti berapa potong, belum ketemu nasi, belum makan juga, baru uduk belum nasi. Ini nggak qanaah kalau gitu, kalau definisinya Syekh Nawawi. Beliau mendefinisikan qanaah itu dua frasa. Pertama, ridho bil qismah, ridho dengan pembagian yang ada. Yang kedua, wasukunil qalbi inda adamil ma'lufat,
dan ketenangan hati ketika sesuatu yang biasa dinikmati itu nggak ada. Jadi nggak jadi heboh. Ini kadang kita ini kalau misalnya orang pecinta sambal, makan nggak pakai sambal, langsung jadi heboh. Hatinya nggak nyaman. Jadi ini nggak qanaah juga kalau definisinya Syekh Nawawi. Kalau seadanya gitu. Jadi kalau yang meskipun udah biasa, apa nggak ada, ya nggak bikin hati jadi gelisah. Nah, ini kalau bisa pakai ini, hidup asik juga itu, nikmat. Jadi nggak kemudian apa namanya apa itu kecewa itu adanya di hati. Jadi hati tidak tenang ketika yang biasa dinikmati itu tidak ada. Ya, kalau bisa ini asik, qanaah yang dalam makna itu. Oke, itu yang pertama. Wa annas salamata fil uzlah. Keselamatan min afatil lisan. Kalau di sini hanya diartikan di Syekh Nawawi, salamat itu min afatil lisan, dari bahaya lisan. Orang yang lesannya jadi selamat, yaitu fil uzlah, itu ketika orang dalam kesendirian. Uzlah ay al furuj an mukhalatatil khalqi bil inqita. Jadi orang yang keluar dari pergaulan dengan ya menyendiri. Ini kalau di Islam ya, uzlah itu di dalam secara umum ya. Ini dikenalnya di kalangan kaum sufi. Ya. Tapi kalau di bab yang lain, kalau di Riyadhus Shalihin ya Syekh Nawawi, Imam Nawawi Dimashqi, itu harus menyeimbangkan antara uzlah dan mukhalatoh. Jadi keduanya bisa menjadi afdol. Uzlah bisa menjadi afdol. Inda fasadin nas. Ketika dunia sudah kacau balau dan dia tidak bisa tahan, nggak mampu untuk bertahan dalam kerusakan itu. Tapi mukhalatoh, berbaur, itu tetap menjadi afdol kalau orang bisa bertahan, apalagi bisa melakukan perubahan. Secara umum apa yang saya pahami di bab uzlah mukhalatah nanti bisa dirujuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Tapi yang saya pahami dari dua bab itu yang diletakkan secara berdampingan, kedua-duanya menjadi afdol dengan syarat. Jadi tidak lepas tanpa syarat. Jadi uzlah menjadi afdol kalau dalam kondisi kerusakan yang dia tidak bisa mempengaruhi, bahkan akan ikut rusak. Ya, kalau dalam ilmu karantina, orang yang dalam kondisi yang kemarin kayak misalnya zaman COVID, ya uzlah menjadi harus. Sebab ada situasi yang kalau orang bergaul malah dia bisa kena penyakit. Tapi meskipun dalam kondisi COVID, bagi orang yang bertugas melakukan pengobatan, maka dia harus tetap tidak boleh uzlah. Itu yang tentang fadlul mukhalatoh. Berbaur menjadi keutamaan bagi orang yang dia tidak terkontaminasi. Apalagi dia punya tugas untuk melakukan perbaikan. Itu implementasi dua bab itu menarik kemarin dalam bab COVID ya. Di masyarakat nggak boleh ngumpul, tapi ya kata dokter cukup kami yang bekerja. Nah, itu. Jadi yang lain jangan keluar rumah, cukup kami yang bekerja. Itu yang mukhalatoh para dokternya. Tapi kalau yang masyarakat dalam kondisi itu maka dianjurkannya uzlah. Wallah alam ya ini tentang nasihat tentang uzlah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Tapi kalau uzlah dalam kondisi baik-baik saja ya menjadi buruk, nggak ada keutamaan. Wa annal hurmata, dan sesungguhnya kemuliaan al-adhamah fi rafdis syahwat, ketika orang bisa menolak syahwat, fitarkiha, orang bisa melawan nafsu syahwatnya, itu adalah orang yang mulia, orang yang terhormat. Wa annat tamattuk, dan bahwasannya tamattuk itu tani mangan turu. Kalau plesetannya orang ngaji tamattuk.
tangi, mangan, turu. Jadi cuma kerjaannya tidur, makan, bangun, tidur, makan, tamattu gitu. Tamattu itu ya bersenang-senang. Kamalul intifa. Udah bernikmat-nikmat. Nah, itu kapan orang tamattu itu? Fi ayyamin tawilah. Tamattu ya nanti di hari akhirat. Fi ayyamin pada hari tawilatin yang panjang, fil akhirah fil jannah. Hari panjang. Makanya kalau dapat bisa haji tamattu ya ada harganya. Kalau tamattu ya harus bayar dam gitu kan. Ternyata itu kalau kaidah orang enak itu ada harganya, nggak boleh orang enak kok gratis. Nanti kalau dalam ya, kalau kalau di Surabaya mau selamat kok, mau enak kok murah, ya nggak bisa lah. Kalau mau enak ya ada bayarnya itu ya. Mau tamattu ya bayar dam. Nggak boleh orang mau tamattu nggak bayar dam ya. Harus dibayar mau dam pakai nyembelih kambing atau bayar dam puasa. Itu filosofi menarik ya. Jadi orang kalau mau enak dia harus ada harganya. Jangan orang enak gratis ya, mana ada. Yang kemudian wa anta sobro, dan bahwasannya sabar itu ala masyaki adail awamir. Sabar menjalankan, beratnya menjalankan perintah Allah. Wa tahammulil marozi, jadi menanggung beban-beban itu, termasuk menerima keburukan orang lain. Itu taham sabar, itu menerima keburukan orang lain. Wa anistina bil manahi, dan sabar menjauhi larangan. Ya, ini sabar itu fi ayyamin qalilah. Sabar itu ya cuma adanya di dunia, dunia, di hari-hari yang pendek. Nah, kalau sudah nggak di dunia, nggak ada sabar lagi. Mau sabar kok nanti di alam bukan di dunia, ya nggak berlaku. Jadi sabar itu hanya berlaku di dunia, dan dunia itu adalah ayyamun qalilah. Fama mata dunya fil akhirati illa qalil. Dunia dibandingkan akhirat nggak ada apa-apa. Oke, jadi sampai sini ngaji kita, sampai di makalah yang ke-10 insya Allah. Pekan depan kita lanjutkan di makalah yang ke-11. Demikian, semoga Allah berkahi bermanfaat bagi kita semuanya.